wa ayyadahu, wa ayyada ay qawahu, wa ayyada dan menguatkan siapa huwa Allah hu kepada an-nabi, kepada Sayyidina Muhammad. Ay tegasnya qawa menguatkan siapa huwa Allah hu kepada an-nabi bil mu'jizati dengan beberapa mukjizat. Nanti ada penjelasan al-mukjizat. Az-zahirati ay al-ghalibati, mukjizat az-zahirati yang zahir, ay al-ghalibati tegasnya yang mengalahkan, alaman atas musuh, aradoha yang menentang, siapa huwaman musuh, ha kepada utusan Rasul. Fal mu'jizatu, maka adapun yang disebut mukjizat itu amrun perkara, zoharo yang terjadi. Apa huwa amrun perkara tersebut? Ala khilafil adati, atas menyalahi adat kebiasaan. Ala yadi nabiyin, atas tangannya seorang nabi atau kepada nabi, au rasulin atau seorang rasul, ba'da bi'tsatihi sesudah diutusnya ar-rasul awin nabi, fi waqti dakwan nubuwati di dalam waktu pengakuan menjadi nabi, warisalati dan pengakuan menjadi rasul. Adapun contohnya itu ka ihya'il mauta, seperti menghidup ka ihya'i mayyitin, seperti menghidupkan yang mati, wa i'dami jabalin dan menghilangkan gunung, wan fijaril ma'i dan keluarnya atau mengocornya air, min bainil asabi'i dari antara jari jemari. Amalau zoharo, adapun jikalau terjadi apa al-amru perkara yang menyalahi adat tersebut, fi yadi ghairi nabiyin di tangan selain nabi, wa rasulin dan rasul, fa in kana maka jika terjadi apa huwa al-amru, fa in kana maka jikalau terbukti siapa huwa ghairun nabi, kembali kepada ghairun nabi. Fa in kana maka jikalau terbukti siapa ghairun nabi itu walian, wali, bahwa maka adapun al-amru khaliqun lil adah, itu karomatun, karamat namanya keramat. Kama seperti keramat fi sayyidatina yang terjadi pada sayyidatina Maryamah. Faqad kanat maka sungguh terbukti siapa Sayyidah Maryam itu fi kifalati Zakaria, berada dalam tanggungannya Nabi Zakaria, alaihi itu tetap atas Nabi Zakaria, assalamu adapun keselamatan, alaihi mudah-mudahan atas Nabi Zakaria, assalamu adapun keselamatan. Wakana dan terbukti siapa huwa Nabi Zakaria itu la yadkhulu tidak masuk, alaiha atas Siti Maryam. Wakana dan terbukti itu la yadkhulu tidak masuk, alaiha kepadanya, siapa ahadun seorang pun, ruhu selain Nabi Zakaria. Wakana dan terbukti Nabi Zakaria itu idza kharaja apabila keluar siapa huwa Zakaria,
min indiha dari sisinya Siti Maryam, aghlaqa mengunci siapa huwa Zakaria alaiha atas Siti Maryam, atau menutup, aghlaqa menutup dan mengunci alaiha atas Siti Maryam sab'ata abwabin akan 7 pintu. Wa iza dakhala dan apabila masuk siapa huwa Nabi Zakaria alaiha kepada Siti Maryam, wajaba maka mendapati siapa huwa Zakaria indaha di sisi Siti Maryam fakihatas satai akan buah-buahan musim, buah-buahan yang segar, buah-buahan segar fis soifi di musim panas, wa fakihatas soifi dan buah-buahan musim panas fis satai di musim sejuk. Musim sejuk, musim sata, musim sejuk, musim semi. Fata'ajjaba maka heran siapa huwa Nabi Zakaria min zalika dari kejadian tersebut. Wasa'ala dan menanyakan Nabi Zakaria kepada Siti Maryam antoriki usuli zalika rizki dari jalan sampainya rizki tersebut ilaiha kepada Siti Maryam fi ghairi awanihi di selain musimnya. Yang jadi pertanyaannya, di selain musimnya zalika rizki ya. Awanihi di fi selain di ghairi selain awanihi musimnya zalika rizki. Ma'a annal abwaba serta sesungguhnya pintu-pintu itu mughlaqatan yang dikunci. Wal kharras dan adapun para penjaga itu bi ghurfatiha berada di tempatnya penjaga. Bihadaqatin menjaga ruangan tersebut. Fa ajabathu maka menjawab Siti Maryam kepada Nabi Zakaria bi annahu min indillah dengan bahwasanya rizki zalika rizki itu min indillah. Wa anna Allah dan sesungguhnya Allah itu yarzuqu memberi rizki siapa huwa Allah man kepada orang yasa'u yang menghendaki siapa huwa Allah man kepada orang tersebut bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab tafaddulan karena karunia min ghairi taktirin tanpa adanya jalan sebab. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang biasa kita lakukan ya. Menyambung pengajian kita yang lalu masih pembahasan tentang perkara-perkara yang mesti kita imanin, masih membicarakan tentang masalah ketauhidan, masih membicarakan masalah iman. Jadi sesuatu yang wajib ada di dalam hati kita, wajib kita imani. Nah yang selanjutnya setelah kemarin wajib kita mengimani bahwasanya benar adanya Allah telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluknya untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan petunjuk. Jadi yang nunjukin, adapun yang ngasih hidayahnya adalah Allah. Allah yang ngasih hidayah, Rasulullah yang menunjukkan hidayah tersebut. Nah yang selanjutnya adalah wajib kita menekadkan bukan cuma sekedar diutus, Allah juga ayyada wa ayyada fi'il madi ya, fi'il madi sulasi mazid bab kedua bab pertama warna awal, bab kedua fa'ala wazannya ayyada, jadi menguatkan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mengandung arti ma dan kan, artinya muta'addi, maknanya wa ayyada dan Allah. Jadi yang memberikan kekuatannya, yang memberikan mukjizatnya adalah Allah.
wa ayyada dan menguatkan siapa huwa Allah hu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiqawahu tegasnya ditafsirkan maksud dari ayyada adalah memberikan kekuatan Allah, menguatkan akan kebenaran kenabiannya bil mu'jizatiz zahirah dengan mukjizat yang zahir, dengan mukjizat ay al-ghalibah, mukjizat yang mengalahkan mukjizat tersebut alaman al-radha kepada orang yang melawan, menentang akan mukjizat tersebut. Jadi bukan cuma diutus, setelah diutus untuk menguatkan kebenarannya, kebenaran ajarannya, Allah menguatkan para nabi dan para rasul, wabil khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat. Jadi mukjizat ini perkara yang menyalahi adat yang terjadi kepada para nabi atau para rasul sebagai tanda kebenaran, sebagai tanda, sebagai penguat kebenaran apa yang dibawa oleh dia. Jadi dikuatkan dengan mukjizat, dikuatkan dengan mukjizat. Nah, macam-macam nih mukjizatnya. Mukjizatnya macam-macam. Sesuai dengan kondisinya. Kalau para nabi, khusus buat Rasulullah SAW, khusus kalau buat beliau enggak. Ada yang sesuai berlaku sepanjang masa. Kalau mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, artinya tetap jadi mukjizat. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Awas, ini bukan berarti merendahkan nabi, bukan ya. Berbeda dengan mukjizatnya para nabi-nabi yang lain. Di zaman sekarang udah bakal jadi aneh nggak? Mukjizatnya nabi-nabi yang lain di zaman sekarang suatu keanehan nggak? Udah nggak aneh. Nabi Ibrahim apa yang mukjizatnya? Api. Sekarang banyak gaul. Baru dibakar yang apa stuntman kan bagian dibakar nggak tuh dia? Iya, bakar. Artinya berlaku ya menjadi suatu mukjizat pada waktu itu. Tapi kalau buat zaman sekarang udah enggak. Nabi Musa tongkatnya bisa ngebelah lautan. Bisa nggak sekarang lautan? Ada kereta api di dalam lautan ya, udah dibikin tuh. Itu lebih hebat dari mukjizatnya. Ya artinya pada zaman itu adalah suatu yang benar-benar hebat. Tapi berbeda dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Benar-benar sampai kapanpun tetap akan menjadi mukjizatnya. Ya, seperti waktu ngebelah bulan. Ya. Sampai sekarang ada nggak tuh garis bekas belahan bulan yang yang dibikin bukan dibikin ya, yang digaris sama Rasulullah dulu. Sampai sekarang masih ada tuh bulannya, masih bekas garis belahannya. Dan itu benar-benar kebelah, itu waktu itu yang semuanya ngelihat, yang di Syam, ya, Syria, pokoknya semua pada saat itu kebagian malam di tempat-tempat yang pada saat itu kebagian malam, Syam, Syria, ya, Mesir, ya, Mekah, Madinah, ketika peristiwa terjadinya pembelahan bulan itu semua. Jadi yang ngelihat bukan cuma penduduk Mekah luang yang minta kebenaran Rasulullah. Dan sampai sekarang mukjizatnya tetap menjadi mukjizat itu. Dia tetap menjadi mukjizat. Kalau sekarang ada pemadam kebakaran, bisa gak dia tahan api? Pemadam kebakaran ada ya. Ada bajunya. Wah, ini mukjizatnya Nabi Ibrahim dong ya. Tapi bukan berarti merendahkan. Artinya mereka punya mukjizat yang hanya berlaku di zaman, di masanya aja tuh. Adapun kesininya ya udah enggak. Bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Nah, berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ay al-ghalibati, mukjizat ini salah satu tujuannya adalah untuk mengalahkan alam man al-wadha kepada orang-orang yang menentang akan mukjizat tersebut. Jadi dikalahkan dengan mukjizatnya, Allah kuatkan dengan mukjizat. Lalu apa itu mukjizat? Fal mukjizat. Maka adapun yang disebut dengan mukjizat itu amrun. Ini definisi mukjizat. Walaupun terkadang dibahasakan ya. Kalau orang Islam mungkin jarang yang membahasakan, wah ini mukjizat. Tapi non Muslim terkadang masih menggunakan bahasa ini.
Ada acara misalnya mukjizat Tuhan ya. Yang non muslim tuh kadang-kadang masih make bahasa itu. Cocok nggak cocok udah. Kenapa nggak cocok? Karena al-mu'jizat yang disebut dengan mu'jizat itu adalah amrun zoharo ala khilafil adati ala yadi nabiin aw rasulin. Yang namanya mu'jizat itu adalah perkara, kejadian yang terjadi menyalahi adat. Kalau minum adatnya buat ngilangin apa? Aus. Minum adatnya buat ngilangin aus. Ada santri udah 3 gentong dia minum, kagak hilang-hilang ausnya, minum lagi masih kurang lagi. Nah ini apa disebutnya nih? Amrun khariqul adat. Ini perkara yang menyalahi adat tuh. Mujizat belum tentu. Kita dulu. Apakah mujizat belum tentu? Ini amrul khaliqul adat benar. Manusia jalannya biasanya apa? Napak di bumi. Kemudian ada manusia terbang. Nah, itu amrul khaliqul adat. Santri biasanya makannya banyak. Adatnya santri makannya nggak di mana-mana tuh ya, makannya banyak, tidurnya banyak, makan sama tidur banyak. Ini ada santri makannya sedikit, tidurnya dikit. Nah ini apa? Amrun khariqul adat, wali ini. Nah ini perkara-perkara yang menyalahi adat, Itu disebutnya mukjizat. Ketika perkara yang menyalahi adat itu terjadi kepada nabi atau kepada rasul. Ketika terjadi kepada nabi ataupun kepada rasul, itu disebutnya mukjizat. Biyadi nabiin aw rasulin, pada terjadinya kepada nabi, seorang nabi aw rasulin atau rasul. Masih ada catatannya. Syarat yang selanjutnya adalah ba'da ba'tsatihi fi waqti da'wan nubuwah. Sesudah diutus menjadi nabi dan rasul, kemudian dia mengakui, dia itu mendakwahkan kenabian atau kerasulannya. Awas, emang udah nabi? Iya, nabi mah tetap wajib ngasih tahu kalau dia nabi. Tapi adapun dia itu menyampaikan nanti, itu enggak jadi nggak wajib kepada dia. Kalau rasul wajib, itu bedanya nabi sama rasul. Kalau nabi itu wajib, nggak wajib menyampaikan dakwahnya, tapi memberi pernyataan bahwasanya dia nabi, wajib gak? Wajib tetap. Dia wajib orang ngasih tahu orang kalau dia adalah nabi. Kenapa? Ini supaya nggak diremehkan dan lain-lain sebagainya. Nah ini, jadi perkara yang terjadi yang menyalahi adat yang terjadi di seorang nabi ataupun seorang rasul, ketika setelah dia diangkat menjadi nabi dan rasul, itu disebutnya mukjizat. Adapun perkara khariqul adat, ketika belum diangkat menjadi dan rasul, itu namanya apa? Yang belum diangkat jadi nabi dan rasul, perkara yang terjadi yang aneh, yang menyalahi adat terjadi kepada nabi dan rasul, tapi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, apa sebutannya? Irhas namanya. Irhas tuh. Dan ini wabil khusus kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mobil khusus. Kenapa? Karena segala yang terjadi kepada beliau dari semenjak beliau sebelum dilahirkan, bahkan ini irkhasnya banyak yang terjadi kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari sebelum beliau dilahirkan. Nurnya itu udah terlihat. Sebelum Rasulullah dilahirkan, nurnya ada di ibunya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah, nurnya Rasulullah SAW. Bayangin. Bayangin begini bayanginnya. Huwa nuqtatul wujud. Beliau adalah nuqtoh, titik perwujudan seluruh alam ini. Yang jangankan matahari aja nggak bisa bikin bayangan beliau. Bisa nggak matahari? Ya kan pernah nggak kita dengar kalau Rasulullah tuh nggak ada bayangannya? Ya? Rasulullah berjalan di tempat terik matahari, tapi bayangannya nggak apa? Nggak terlihat bayangannya. Kenapa ya? Karena beliau adalah nur.
ente ya, kayak waktu itu ya pernah ya korek ya, korek di senter, ente senter korek api, coba senter, yang lihat bayangannya itu apa? Cuma koreknya doang, adapun bayangan apinya kelihatan nggak? Nggak ada bayangannya. Nah ini menandakan bahwasanya adalah cahaya ketika disorot oleh cahaya lagi nggak bakal kena tuh. Itu tanda bahwasanya beliau adalah cahaya, dan mungkin bisa jadi matahari yang bakal punya cahaya, saking apanya? Saking besarnya cahaya Rasulullah. Bahkan kemarin sempat diteliti ya, rambut beliau yang masih ada. Kalau kita kan diperiksa nih rambut kita nih, ya rambut kita dipakai apa namanya, mikroskop terus atau lagi pokoknya diuji dan nah itu ntar kelihatan, oh ini ada keratin nih misalnya, ini ada mengandung hitamnya apaan. Nah Rasulullah pas rambutnya diuji itu nggak ada apa-apa, cuma cahaya doang yang terlihat. Jadi unsur yang terlihat dari rambutnya hanya cahaya tuh. Yang kemudian kita disuruh mikir, cahaya yang segitu besarnya, yang bahkan matahari aja nggak bisa untuk menyinari cahaya itu ada di perutnya Sayyidah Aminah. Hebat gak nih? Nah ini apa nih? Ini irhas tuh peristiwa bisa seperti itu. Allah kuatkan tuh rahimnya Siti Aminah untuk menerima nurnya Rasulullah SAW. Ya, dari sebelum-belumnya, dari sebelum Siti Aminah ada di mana nurnya? Ada di Sayyid Abdullah bapaknya, Sayyid Abdullah tuh dan seterusnya. Bahkan kalau dilahirkannya Rasulullah dari jalur yang biasa nggak? Enggak ya. Rasulullah tuh di antara pusar dengan lubang keluarnya anak dari rahim, lubang rahim. Di antara itu bukan dari rahimnya. Kalau sekarang apa disebutnya? Sesar ya. Sesar itu Rasulullah sebelum zaman adanya sesar, Rasulullah udah dilahirkan seperti itu tuh, bukan dari jalan yang ini khawarikul adat. Keluar dalam keadaan sujud keluarnya. Kalau bayi biasanya keluarnya telentang. Biasanya telentang tuh. Nah, Rasulullah keluar tuh dalam keadaan posisi sujud sambil lehernya menghadap ke langit tuh lehernya. Udah dongak, udah bisa. Seorang bayi buat bisa tengkurap. Tahu tengkurap ya? Tengkurap Jawa apa Jawa tengkurap? Sama kan? Buat tengkurap itu butuh waktu lama gak? Lama, bangsa 6 bulan, 7 bulan baru tuh bayi bisa. Nah Rasulullah ketika lahir udah sujud, bukan tengkurap lagi. Kalau tengkurap kan berarti posisi badan nempel sama lantai, posisi badan, kakinya udah nempel sama lantai. Rasulullah nggak posisi tengkurap, tapi posisinya udah sujud. Berarti ini perutnya udah naik nggak? Udah naik ke atas, kakinya udah bisa nopang badannya nggak tuh? Iya, badannya udah ketopang. Itu saat baru ngapain doang? Baru dilahirin tuh, nggak lama baru dilahirin posisinya udah seperti itu, dongak ke atas, baca tasbih. Jadi bukan cuma bayinya Siti Maryam doang yang ketika bayi udah bisa berbicara, Rasulullah juga udah membaca tasbih. Nah ini peristiwa ini, kejadian-kejadian seperti ini itu disebutnya irhas disebutnya. Belum lagi ya yang api pada saat dilahirkan Rasulullah SAW, ya api yang nggak pernah padam, api abadi. Di mana tuh api abadi? Ya di kota di Romawi ya. Itu api abadi itu mati padam pada saat lahirnya Rasulullah SAW. Nah ini semua kejadian-kejadian yang di luar adat, kejadian di luar adat. Rasulullah 2 tahun udah bisa ngapain 2 tahun? Kan ada lagunya, 2 tahun 2 tahun mengembala ya. Umur 2 tahun udah bisa. Ya kan? Ngapain? Di mana tuh? Waktu di mana tuh? Waktu lagi disusuin sama Halimatus. Nah, itu udah bisa. Bayangin nih. Ente punya gak adik yang umur 2 tahun? Ada gak di sini yang punya adik umurnya 2 tahun?
Nggak ada ya. Anak 2 tahun udah bisa apa biasanya? Anak 2 tahun ya paling apa? Jalan baru bisa. Kalau laki memang rada lambat ya, jalan udah bisa lari lah. Bisa lari, bisa nggak suruh ngangon kambing? Ya, jauh dah ya. Itu kenapa? Karena 1 harinya Rasulullah itu 1 bulan menurut orang-orang biasa. Jadi Rasulullah itu 1 hari itu sama anak 1 bulan. Itu makanya Rasulullah lahir udah sujud tuh. Bahkan itu udah melebihi anak 6 bulan. Mungkin hitungannya udah per jam kali ya. Itu Rasulullah. Berarti Rasulullah 2 hari umurnya kayak anak 2 bulan. Berarti kalau 2 tahun kayak anak umur udah 10 tahun ke atas ya. Udah bisa ngembala. Ente pernah nggak? Di sini ada yang pernah nggak ngangon kambing? Gimana caranya ngangon kambing? Ada caranya nggak? Hah? Ada caranya nggak? Ada caranya. Apaan caranya? Ambil ketuanya. Udah, kalau ketuanya udah diambil, yang lain ikut nggak? Ikut tuh. Kalau kita nggak tahu caranya, berantakan nggak? Berantakan ya. Mau ke sono, waduh yang no. Nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya, pegang ketuanya. Ketuanya bawa tuh, taruh di mana tempat rumputnya. Nah di situ ntar yang lain ikut, udah nggak bakal kemana-mana yang lain. Kalau ketuanya udah dipegang, tuh berarti ada ilmunya nggak? Susah ya, apalagi umur anak gubrak ya. Nah ini itu irhas namanya, kembali lagi ke sini. Itu kejadian khawarikul adat, itu kejadian yang menyalahi adatnya anak sekecil itu nggak bisa. Nah adapun yang terjadi kepada Rasulullah itu bukan cuma sekedar. Jadi kalau boleh dikatakan masa-masa yang dialami oleh Rasulullah itu semuanya khawarikul adat semuanya. Cuma yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu namanya irhas. Nah sesudah beliau diangkat menjadi nabi itu namanya mukjizat, Nah itu jadi peristiwa yang menyalahi adat yang terjadi kepada para nabi atau rasul sesudah mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada waktu mereka menyatakan bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul. Nah di sini dicontohkan ka'ihya imayitin, seperti menghidupkan yang mati. Ya, ini mukjizatnya siapa nih? Salah satunya Nabi Isa, menghidupkan yang mati. Wa idami jabalin, dan juga menghilangkan gunung. Wan fijaril ma'i, dan juga keluarnya air min bainil asobi, di antara jari jemarinya. Nah ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Amma lau zoharo, nah adapun ketika terjadi apal amru, perkara yang menyalahi adat itu piya di ghairi nabiyyin wa rasulin, pada selain nabi dan rasul. Terkadang kita temuin nggak nih peristiwa-peristiwa yang menyalahi adat tapi nggak terjadi kepada para nabi dan rasul. Kita temuin, bahkan sama teman kita sendiri terkadang terjadi. Udah tidur lagi, khawarikul adat ya nih. Khawarikul adat, tapi nabi bukan nabi, bukan rasul. Nah ini apa disebutnya? Nah nanti disebutin satu-satu. Kalau terjadinya kepada para wali, itu disebutnya karomah. Kalau terjadinya kepada para wali, itu karomah namanya. Wah ini karomahnya wali ini karomahnya wali ini karomahnya wali itu. Itu karomah namanya. Peristiwa khawarikul adat yang menyalahi adat yang terjadi kepada para wali, itu disebutnya karomah. Nah ini di sini diceritakan kama fi sayyidatina, sebagaimana yang terjadi pada sayyidatina Maryam, Siti Maryam. Nah ibunya Nabi Allah Isa, Siti Maryam. Faqad kanat, maka sungguh telah terbukti siapa Siti Maryam itu fi kifalati Zakaria, di tanggungannya Nabi Zakaria. Jadi pas ibunya Siti Maryam punya nazar nih, kalau anak ini bakal keluar, bakal buat jadi pembantu, buat jadi khodim buat
jadi khodim di Masjidil Aqsa waktu itu. Dia buat jadi khodimnya. Nah pas dilahirin perempuan. Nah cuma banyak yang mau nanggung nih, banyak yang mau nanggung. Paman-pamannya, keluarga besar dia nih. Nah siapa yang mau nanggung? Nah yang mau nanggung diundi pakai pulpen, pakai pena. Ntar siapa bah? Ada yang menyatakan penanya tenggelam, ada lagi yang menyatakan ulama yang penanya diceburin semua, nyeburin ke air, diceburin ke kolam gitu ya. Diceburin, nah ada yang menyatakan yang penanya tenggelam, itulah yang bakal menanggung. Atau ada lagi yang menyatakan yang penanya, jadi airnya, ada yang menyatakan airnya itu ngalir, yang penanya diam aja nggak ke bawah, itulah yang bakal menanggung Siti Maryam. Nah ini terjadi kepada Nabi Zakaria akhirnya. Ini Nabi Zakaria yang penanya, ternyata pena Nabi Zakaria lah yang terpilih. Nah akhirnya beliaulah yang menanggung Siti Maryam. Fi kifalati Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria. Wakana, nah yang kemudian peristiwa anehnya adalah seperti ini. Wakana la yadkhulu alaiha ahadun ghairuhu, tidak pernah ada. Jadi dia ini ditempatkan di satu tempat di Bethlehem ya. Di situ ada satu mihrab, di bawah mihrab itu ada kamar buat Siti Maryam, di situ ditaruh. Nah ini tidak ada pernah seorang pun yang masuk kecuali Nabi Zakaria. Yang masuk cuma Nabi Zakaria. Wa kana idza kharaja min indiha, setiap Nabi Zakaria keluar dari tempat tersebut, aghlaqa alaiha sab'ata abwabin. Itu tempat ditutup dan dikunci oleh Nabi Zakaria. Pintunya ada 7 pintu. Wa idza dakhala 'alaiha wajada, yang aneh. Nah ini peristiwa khawariqul adatnya adalah dia ini berada di satu tempatnya tidak pernah ada yang masuk kecuali Nabi Zakaria, kemudian juga udah ditutup pakai 7 pintu, kemudian juga dijagain, ada penjaga-penjaganya. Jadi penjaga-penjaga ini gantian. Dia bakal tahu siapa yang masuk dan siapa yang keluar, ini penjaga-penjaganya. Tuh, nah setiap Nabi Zakaria masuk, wa iza dakhala 'alaiha, dan tatkala masuk siapa Zakaria 'alaiha kepada Siti Maryam, wajada menemukan siapa Nabi Zakaria indaha di sisi Siti Maryam faqihatas syatta, buah-buahan musim gugur ya, fis soiti, berada di musim panas. Jadi dia lagi musimnya musim panas. Tapi buah-buahan yang ada di dalam adalah buah-buahan musim gugur. Jangan begitu deh. Itu aneh banget gak berarti? Kalau cuma aneh doang, begini. Ada buahan di dalam, buahan apaan? Ini lagi musim panas. Biasanya musim panas adanya buahan rambutan. Nah, adanya buah rambutan. Pintu ditutup. Aneh gak tuh? Aneh. Tapi pakai banget gak anehnya? Biasa. Kenapa nggak pakai banget? Karena emang ada ya, ini pasti ya, ini mah ada aja dah jalannya. Kenapa? Karena emang lagi musimnya. Yang bikin aneh adalah itu pintu semua ketutup. Semua pintu ketutup, nggak ada yang masuk kecuali Nabi Zakaria dan dijaga oleh penjaga-penjaganya. Ada buahan, tapi ini buahannya buahan musim gugur. Sementara sekarang adalah musim panas. Nah ini kan anehnya berarti pakai apa? Pakai banget anehnya. Kalau misalnya ditutup iya, dikunci iya, dijaga iya, yang cuma masuk cuma Nabi Zakaria. Kemudian ada ditemukan buahan musim panas. Sekarang lagi musim panas. Ini masih ada kemungkinan orang pasti ada jalan nih, jalan buatnya. Kenapa? Karena buahannya adalah buahan musim. Bedanya kan kalau zaman dulu nih, kita lagi bercerita berapa tahun nih, antara Nabi kurang lebih antara Nabi Nabi Isa dengan Nabi kita Nabi Muhammad itu hampir 1000 tahun, bahkan hampir 1000 lebih. Ini 1000 tahun lebih. Sekarang ke zaman sekarang berarti udah 1000 lagi. Nabi Muhammad hijrah aja udah 1445 Hijriah sekarang. Tuh berarti udah 2000 tahun, hampir mau 3000 tahunan. Di zaman itu, kalau zaman sekarang bisa gak nih? Kita misalnya mau makan buah yang lagi nggak musim sekarang nih, bisa nggak? Bisa aja ya.
Bisa aja, kenapa? Karena udah ada freezer macam-macam segala macam ya. Tuh udah bisa. Nah kalau ini 3000 tahun ke belakang ini terjadi, bisa nggak kayak gitu? Itu hal yang mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi ada buahan musim panas masih ada di musim dingin, atau buahan musim dingin masih bisa kita nikmatin di musim panas. Ini udah nggak bisa ditemukan. Nah ini terjadi seperti itu. Itu yang kemudian Nabi Zakaria kaget. Bahkan beliau nabi kan ya. Beliau ini nabi sampai kaget terjadi ngelihat peristiwa ini. Yang logikanya ini masalah khawarikul adat buat para nabi, ini masalah yang buat para nabi ya, buat para nabi dan rasul, itu perkara yang aneh nggak buat mereka? Enggak ya, kenapa? Karena emang kehidupan mereka selalu ya dikelilingi dengan mukjizat-mukjizat tersebut. Tapi ini bikin Nabi Zakaria yang posisinya Nabi Zakaria adalah seorang nabi dan rasul, ngelihat hal yang terjadi seperti itu, kaget. Kaget. Kenapa yang bikin kaget kira-kira? Karena ini perempuan, nabi nggak ada yang perempuan, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Kalau wali, iya. Kalau nabi perempuan, nabi dan rasul nggak. Tuh. Nah ini terjadi. Jadi beliau menemukan buahan musim dingin ada di musim panas. Dan juga sebaliknya. Jadi bukan cuma sekali dua kali ini terjadi. Ini terjadi begitu terus. Ketika musim panas yang didapati adalah buah-buahan musim dingin. Itu yang dilihat, yang ditemui oleh Nabi Allah Zakaria. Di sisi Sayyidah Maryam. Wa faqihati soipin pisatta. Fata'ajjaba, maka heran Nabi Zakaria min zalika, dari peristiwa ini. Wa sa'alaha, dan menanyakan Nabi Zakaria kepada Siti Maryam. Nah, jadi peristiwa, jadi nanti ada benang merah di sini. Apa benang merahnya nanti? Kira-kira benang merahnya apa? Hamil, lahir. Nabi Zakaria, kalau dia ngaku akhirnya ini, saya nggak melakukan. Bakal percaya nggak Nabi Zakaria? Bakal percaya. Kenapa? Buahan yang aneh aja itu bisa. Itu benang merahnya ke situ. Artinya nanti ketika dilahirkan kemudian Nabi Allah Isa lahir ya, tanpa bapak, ini bukan cuma ini yang terjadi di Siti Maryam. Pintu terkunci, ada buahan. Nah, fata'ajjaba min zalika wa sa'alaha. Nah, kemudian karena dia ini kaget, dia ini heran, Nabi Zakaria sa'alaha, menanyakan kepada Siti Maryam, antoriki usuli zalika rizki ilaiha. Dari mana? Dari mana nih buahan asalnya? Tuh, dari mana jalannya? Jalan sampainya buahan tersebut, rizki tersebut kepada Siti Maryam. Fi ghairi awanihi, itu ini bukan masalah. Bukan cuma sekedar masalah itu, ini adanya di selain musim buahnya. Ma'anal abwaba mughliqah, serta bahwasanya seluruh pintu-pintu ini udah ditutup. Pintu-pintu itu ditutup. Wal harros bi ghurfatiha muhaddaqatun, tuh. Dan yang namanya penjaga-penjaga itu saling bergantian untuk menjaga kamarnya. Fa'ajabathu, maka kemudian menjawab, maka menjawab siapa? Siti Maryam, kepada Nabi Zakaria, akan pertanyaannya, akan soal Nabi Zakaria. Bi annahu, bahwasanya rezeki tersebut itu min indillah. Nah, ini dari sisi Allah. Ini dari Allah. Ya udah nggak ada sebab dah tuh. Udah nggak ada sebab sampainya rezeki. Ini menandakan apa? Khawarikul adat, iya. Kenapa? Karena adatnya rezeki itu dari mana? Ya, kasab dulu. Maksudnya dalam artian rezeki yang seperti itu. Ini masuknya udah ke dalam rezeki yang nanti kan ada madmun, ya, mamluk, ada yang dikasab, ada yang mesti dikasab. Nah, ini termasuk rezeki yang mesti dikasab, ini bukan mamluk, madmun, ya, bukan maksum. Ini mesti yang dikasab. Kalau kita kan begini, ada yang mamluk yang kita punya dah tuh, yang kita punya. Ya, ada lagi maksum yang dibeli, yang dikasih. Kita nggak ngapa-ngapain dikasih. Bisa nggak begitu?
Itu ada tuh, nggak, bukan khawarikul adat sih, bukan. Ente ngapain? Tahlil, datang tahlil, duduk, dapat gak tuh? Ya kalau dapat, biasanya dapat ya. Nggak ngapa-ngapain kan, dia cuma duduk. Misalnya nih benar-benar nggak ngapa-ngapain, pokoknya datang udah pas terakhir, udah selesai duduk, tahu-tahu lah dapat. Wah ini mah bukan, wah ini wali, ente wali nih, nggak wali itu. Kenapa? Itu ada jatahnya ini. Nah kalau ini masuknya rezeki yang mesti dikasab, tapi nggak ada jalan. Itu baru khawarikul adat nih. Ini khawarikul adat yang seperti ini. Jadi menjawab ini min indillah, hadhihi min indillah, wa annallaha yarzuqu may yasha. Dan sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa ada hitungan, nggak pakai hitung-hitungan udah. Kalau Allah mau ngasih, tuh bi ghairi hisab, tafaddulan, ya kenapa? Karena karunia, balik lagi, ini karena karunia yang Allah berikan. Wala taftirin, wala taktirin, dan juga tanpa adanya capean, pekerjaan, nggak perlu pakai usaha. Nah itu peristiwa yang terjadi, khawarikul adat yang terjadi di para wali, ya, para wali itu disebutnya karomah, ya, disebutnya karomah. Nah begitu juga kepada sahabatnya sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sungai Nil dikasih surat, disuratin, ditulisin surat, ya Nil, wahai Nil, ya, mengalirlah waktu kekeringan, ditulisin surat, langsung Sungai Nilnya apa? Berair lagi tuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nah, itu di tangannya para wali disebutnya karomah disebutnya. Nah, seperti juga yang terjadi nih di sini, wakama fi sayyidatina Fatimah, dan juga seperti kejadian yang terjadi kepada Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Fa innaha, maka sungguhnya Siti Fatimah itu ahdat, ya, memberi hadiah li abiha, kepada bapaknya Siti Fatimah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghifain, 2 roti kering, ya, wabid atulahmin, wabid atalahmin, dan sepotong daging, fi tabakin muqtiyin, di atas piring, di dalam piring, fi tabakin muktiyin, yang dilumurin, ya, yang ditutup, ya, muktiyin kotor. Jadi di piring yang ketutup, ya. Jadi Siti Fatimah bawain Rasulullah SAW satu wadah piring ketutup. Di dalam piring itu isinya cuma 2 potong roti kering dengan sepotong daging. Itu isinya, ya. Isinya. Terus kemudian faradda sallallahu alaihi wasallam hamilat tabaki. Nah, kemudian faradda, maka mengembalikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilat tabaki, kepada orang yang bawa piring tersebut. Wa sahibahu ila baitiha, dan menemaninya ke rumahnya Siti Fatimah. Tuh. Jadi pas diterima sama Rasulullah, diajak tuh yang bawain, ya, yang bawain sini. Diterima sama Rasulullah, yuk jangan di sini dah, kita makan aja di sono, dibalik ke rumah Sayyidah Fatimah. Tuh, Rasulullah ikut ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Falamma jalasa, maka tatkala duduk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wastaqarra, dan udah tetap majlisahu, beliau udah tetap di tempat duduknya, fi baitiha, di rumahnya Sayyidah Fatimah. Qala, Rasulullah berkata, halummi, sini, kesini wahai Fatimah, ya bunayya, wahai putriku. Fakasafat antobak, maka membuka Siti Fatimah anit tobaki, dari piring tersebut. Faizan huwa mamluhun khubzan walahman, maka tiba-tiba faizan, maka tiba-tiba huwa, piring tersebut itu mamluun khubzan, dipenuhi dengan roti walahman, dan juga daging-daging. Tadi cuma 2 potong, rotinya roti kering, ya. Tuh, sekarang udah dipenuhi sama roti yang bagus, dan lahman, dan juga daging. Faqala,
sallallahu alaihi wasallam laha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Anni laka." Nah, dari mana nih? Rasulullah mah belum heran, kenapa? Iya, Rasulullah melihat, wah ini dari mana nih, kok banyak begini ya? Anni laki. Dari mana kamu dapatkan ini? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haza qalat, kemudian menjawab Siti Fatimah, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sama jawabannya seperti jawaban Siti Maryam. Ya, nah jawabannya sama seperti jawaban Siti Maryam, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki bighairi hisab. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi ja'alaki sabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israil. Lihat apa kata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang ja'alaki, yang Allah telah menjadikan kamu sabihatan, itu yang sama, yang menyerupai bi sayyidati nisa'i bani Israil, dengan pemimpin perempuan Bani Israil, yaitu Siti Maryam. Tuh, Jadi kata Rasulullah SAW, Siti Fatimah ini, kejadian yang terjadi kepada Siti Fatimah itu sama seperti kejadian yang terjadi di Siti Maryam. Summa jama'a, nah kemudian masih berlanjut kisahnya. Summa jama'a, kemudian mengumpulkan Rasulullah SAW aliyan, Sayyidina Ali dipanggil, wal Hasan dan Sayyidina Hasan, wal Husain Sayyidina Husain, wa jami'a ahli baiti, dan seluruh keluarganya, alamma fi zalika tabaqi, untuk memakan yang makanan-makanan yang ada di piring itu. Fa'akaluna, yang bikin aneh begini nih, jadi yang makan bukan cuma Rasulullah. Yang makan siapa? Rasulullah ngajak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, juga keluarganya yang lain, ya. Keluarganya yang lain, keluarga Rasulullah. Emang ada lagi keluarga Rasulullah yang lain? Ada. Rasulullah anaknya berapa? 7. 3 laki-laki meninggal semua masih kecil, 4 perempuan, bukan cuma Siti Fatimah doang. Masih banyak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Dipanggil semuanya, dan juga semua punya keturunan juga, bukan cuma dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain doang. Nah itu seterusnya semuanya dipanggil ahli baitnya Rasulullah SAW, diajak untuk memakan yang ada di piring tersebut. Fa'akalu, maka kemudian mereka makan, hatta syaba'u, sampai mereka kenyang semuanya. Ya, wa baqiyat ta'am, masih tersisa tuh. Ya, wa baqiya, dan tersisa apa, ta'amu, makanan, fa'au sa'at bihi ala jironihi, maka memberikan keluasan Siti Fatimah bihi, dengan makanan tersebut, ala jironiha, kepada tetangga-tangganya, kebagian tuh tetangga, dari piring yang cuma diisiin apa doang tadi, 2 potong roti sama satu daging, potong daging, ini kebagian semuanya tuh, sampai tetangganya kebagian tuh. Nah itu disebutnya karoma. Wa in kana, dan jikalau terbukti apal amru, perkara yang menyalahi adat itu min awamil muslimin, dari orang-orang muslim yang awam, takhlison lahum, karena menyelamatkan bagi mereka, minal mihani, dari bencana, wal makarihi, dan juga mara bahaya, bahwa mauna, itu disebutnya mauna, ya, tabrakan, kecelakaan, terus harusnya itu udah mati tuh kayak gitu, tapi ini masih hidup, itu disebutnya maunah disebutnya. Wa in kana min fasikin, dan jika terjadi orang fasik, fa in kana ala tobakin, apabila ini fa in kanat, maka jikalau terbakti, ala tobaki muradihi, kesesuaian, pas atas kesesuaian keinginannya, bahwa istidraj, itu disebutnya istidraj, wa ila bahwa ihana, itu ihana. Ya, intinya dari sini yang bisa kita ambil petik pelajaran adalah ketika sesuatu itu terjadi kepada kita, ya, kagak belajar, ya, nggak belajar, atau bukan nggak belajar, ya, pokoknya nggak taat sama Allah, tapi nikmatnya banyak. Nah, ini apa namanya nih? Istidraj nih, ya.
Ini istidraj, belajar pinter tapi buat ngalahin orang, ngelecehin orang, apa tuh namanya? Istidraj, hati-hati. Itu istidraj buat timbang kita. Nah, ini khawariqul adat nih. Jadi khawariqul adat nggak mesti selalu yang apa? Nggak mesti selalu yang khawariqul adat yang bener. Nggak, pokoknya ini gue nakal nih di pondok tapi disayang sama guru. Awas tuh, hati-hati apa tuh. Bisa jadi istidraj. Tapi disayang sama guru. Nah, ini jangan-jangan Allah ngasih istidraj. Kenapa? Iya, orang harusnya yang disayang yang mana? Yang rajin, yang bener, santri yang ini kagak, pokoknya bengal banget disayang. Hati-hati gitu, Bukan harus selalu khawariqul adat harus selalu bisa terbang, bukan harus selalu yang seperti itu. Kejadian-kejadian biasa kita seperti ini, ya. Kayak misalnya lagi sakit, kita sakit, dia tahu-tahu mau es, dulu masih kecil ya, mau es, sama orang tua nggak dikasih, jangan lagi sakit, minta terus, akhirnya dikasih nggak? Apa tuh namanya? Itu salah satu sebutannya istidraj namanya. Lu makan dah ya, biarin sakit tambah panjang. Nah, itu istidraj. Nah, ada juga kalau sesuai dengan apa yang kita inginin. Tapi kalau ini nggak sesuai dengan yang kita inginin, itu ihanah namanya. Ya. Jadi yang terjadi kepada kita tuh bisa jadi dua, bisa jadi istidraj, bisa jadi ihanah. Ya. Ihanah wa illa fa huwa ihanah kama fi Musailamah. Seperti yang terjadi kepada Musailamah bikasril lamnya, dengan dikasrokan lamnya, Musailamah tuh. Fa innahu da'a. Karena sungguhnya Musailamah itu berdoa li aqwar kepada orang yang picek, orang yang matanya buta sebelah, antasiro ainahu, agar tasiro jadi apa ainuhu, matanya al aurau yang picek itu sohihatan sembuh. Ya. Nah, didoain tuh, ada orang matanya buta sebelahnya picek. Kalau bahasa Betawi picek, kalau bahasa bener gak? Ini kan picek. Bahasa Betawi itu picek, matanya buta sebelah. Datang ke Musailamah al-Kazzab, orang yang ngaku nabi gitu ya. Dia mengaku kepada nabi, minta doain supaya sembuh nih matanya orangnya. Nah, kemudian didoain tuh, apa yang terjadi? Min awal bahwa pasorot ainuhu sohiha auro. Yang terjadi benar, mata yang piceknya tuh ngelek. Cuman yang satu jadi buta. Yang satu melek, yang satu jadi buta lagi. Nah, ini ihanah namanya tuh. Itu ihanah, Allah rendahin tuh. Lebih parah daripada istidraj nih, ihanah. Dihinakan tuh. Kama fina aura tuh waya sukupi bi'rin litazdadi halawati ma'iha. Dan juga dia Musailamah ini ngeludah di sumur supaya air sumurnya itu menjadi manis, pasoro malhan, ujajan, maka jadi pahit. Itu jadi asin ya, pahit dan asin tuh airnya. Wa masala ra'siyatim, dia mengusap kepalanya anak yatim, pasoro akwa, jadi botak. Aduh. Ini ihanah namanya tuh, yang begitu. Wahazana yang seperti ini itu muakkadun li taksibi, ini penguatan akan kedustaannya dia. Zakarozalika kulhu as-saikhul laqani fi umdatil murid. Ya, ini disebutkan oleh as-syekh al-laqani. Fi umdatil murid yang kemarin sempat kita baca kitabnya. Sarah Jauhar Tauhid. Itu ada di situ. Saya Ibrahim al-Laqani, beliau menyebutkan kisah ini di kitab Umdatul Muridnya, Sarah Jauhar Tauhid. Nah, itu terjadi kepada, itu disebutnya ihanah. Kadang kan kita lihat juga ya orang dibacok enggak. Nah, ini apa? Khawariqul adat ya? Khawariqul adat tuh. Ya hati-hati boleh nggak begitu? Ya silakan. Cuma lihat kapasitas kita ini bukan, saya ini orang soleh bukan. Kalau bukan orang soleh, bukan kapasitas kita bisa seperti itu. Bisanya kita seperti itu udah nggak mungkin salah. Apa? Istidraj, ihanah. Itu istidraj atau ihanah. Punya ilmu, dikasih ilmu, akhirnya jadi sombong, apa tuh namanya? Seharusnya orang kalau dikasih ilmu, adatnya orang setiap dikasih ilmu bakal
bakal makin tunduk namanya. Tapi ketika kita dapat ilmu akhirnya makin sombong. Nah, adanya ilmu di diri kita itu bisa jadi ihana, bisa jadi istidraj. Hati-hati. Harta begitu juga dan lain-lain sebagainya ya. Itu yang bisa kita petik pelajarannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah ya, buat guru-guru kita khususnya, ya orang tua kita khususnya, buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, berkah umur, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah anak didiknya, berkah keluarganya, berkah ilmunya ya. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.